Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezeki Randusiwi sebagai host di Zoom saat ini. Saya mewakili dari kelompok 5. Nama saya Rezeki Randusiwi, NIM 192010200281. Dan dilanjut oleh Miftahul Alifa, kedua Vinda Talia, ketiga Bagus Adi, keempat Anisya Yuniar, kelima ke-6 Miftah Laili, ke-7 Aulia, ke-8 Nadia, ke-9 Ainia. Yang pertama yaitu dibuka oleh saya Anisha Nurvita, yaitu pengertian dan ciri negara hukum. Negara hukum ialah suatu negara yang dalam menjalankan suatu pemerintahannya berdasarkan pada hukum. Negara hukum berpedoman pada keyakinan bahwa suatu kekuasaan negara harus dijalankan atas sebuah dasar hukum yang adil dan baik. Kemudian ada dua elemen dalam negara hukum, yakni yang pertama, suatu hubungan antara set dan diatur tidak dengan suatu kekerasan, tetapi dengan sebuah norma-norma objektivitas yang juga mengikat pada partai yang berkuasa. Kemudian yang kedua yaitu norma objektif yang harus memenuhi suatu syarat, tidak hanya secara formal, tetapi bisa dipertahankan untuk menangani suatu gagasan hukum. Kemudian kedua dilanjutkan oleh Miftah. Pengertian negara hukum menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin suatu keadilan kepada warga negaranya. Yang kedua, Hugo Kreb menyatakan bahwa negara hukum dan setiap tindakan negara harus didasarkan dengan hukum atau harus bisa dipertanggungjawabkan pada hukum. Yang ketiga, F.R. Borgling menyatakan bahwa negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh sebuah ketentuan hukum. Pengertian hukum menurut Profesor R. Djoko Sutomo SH. Menurut Djoko Sutomo menyatakan bahwa negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara ialah suatu subjek hukum dalam arti Rechtsstaat atau badan hukum republik. Karena negara itu dipandang sebagai suatu subjek hukum, maka jika ia bersalah bisa dituntut di depan sebuah pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Menurut Profesor Dr. Ismail Suni, SH, MCL, di brosurnya Mekanisme Demokrasi Pancasila menyatakan bahwa negara hukum Indonesia mencakup unsur-unsur yaitu sebagai berikut: menegakkan hukum, pembagian kekuasaan, perlindungan, keberadaan hak asasi manusia, dan untuk membela obat prosedural. Hal ini dimungkinkan untuk administrasi peradilan. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Ainia.
Ciri-ciri negara hukum. Pertama, kekuasaannya berjalan sesuai dengan sebuah hukum positif yang berlaku, menuntut dalam membagi kekuasaan. Kedua, pada kegiatan negara dikontrol oleh suatu kekuasaan kehakiman efektif. Ketiga, adanya suatu pengakuan dan suatu perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Keempat, adanya sebuah legislatif dalam arti hukum. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Arti dan makna Indonesia sebagai negara hukum adalah sebagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta administrasi pemerintah harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undang yang berlaku. Pembahasannya, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala kegiatan di dalam wilayah NKRI harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan, serta turunnya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di atas segalanya, berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar sebagai sumber segala hukum di Indonesia. Adapun produk tuntunan undang-undang dapat berupa peraturan presiden, peraturan menteri, instruksi presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Adapun peraturan yang merupakan turunan tersebut pada dasarnya harus mengikuti dan sejalan dengan isi serta semangat dari Pancasila dan Undang-Undang 1945, sehingga tidak terjadi kontraksi isi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afinda. Halo. Jenis-jenis hak asasi manusia. 1. Hak pribadi atau personal untuk memeluk agama. 2. Hak ekonomi. 3. Hak asasi untuk hidup dan pemerintahan. 4. Hak asasi politik. 5. Hak asasi sosial budaya. 6. Hak asasi dalam prosedural hukum. 7. Hak asasi memperoleh pekerjaan yang layak. 8. Hak untuk bisa mengembangkan potensi diri. 9. Hak menyatakan pendapat. 10. Hak untuk mendapatkan keamanan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Bagus Adi. Analisis kasus penembakan ayah dan anak diduga oleh anggota TNI. Kasus penembakan yang terjadi terhadap ayah dan anak dilakukan oleh anggota TNI. Berdasarkan kronologi yang dihimpau Amnesty International, penembakan terjadi sekitar pukul 15 waktu setempat. 2 korban atas nama Selu Karunggu, 20 tahun, anak laki-laki, dan Elisa Karunggu, 34 tahun, ayah. Mereka adalah penduduk sipil berstatus pengungsi pasca peristiwa 2 Desember 2018 di distrik Yigi, Lugana. Keduanya diduga ditembak oleh oknum TNI saat hendak menuju ke Nengan, ibu kota Kabupaten Bunda. Selama ini korban bertahan di hutan tempat pengungsian yang tidak layak. Kasus ini melanggar isi Pancasila. Pertama, bahwa kasus pembunuhan tersebut termasuk melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari sila ini menjelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang menekankan nilai-nilai moral dan keagamaan, dan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal budi, tidak mempunyai hak untuk menyabut nyawa seseorang. Dan dalam sila ini juga dijelaskan bahwa manusia sebagai umat beragama tidak diajarkan untuk membunuh sesama manusia, melainkan untuk hidup rukun antar umat manusia dan saling mengasihi, menghargai satu dengan yang lain, serta saling
bertoleransi bagi setiap umat beragama. Kedua, kasus pembunuhan tersebut juga melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai umat manusia tidak diajarkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh sesama kita. Dan sila ini juga menjelaskan bahwa umat manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa harus memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban manusia sebagai insan yang berakal budi, dan menghargai hak asasi setiap individu. Lain halnya dengan sikap pelaku pembunuhan. Satu keluarga ditemui tewas di rumah kontrakan di Bekasi, yang sama sekali tidak mencerminkan sikap pada sila kedua Pancasila. Dalam hal ini, anggota TNI yang melakukan penembakan terhadap warga dapat dikenakan pasal 351 ayat 1, ayat 2, atau ayat 3 KUHP yang menyatakan sebagai berikut. 1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Kedua, jika perbuatan itu berakibat luka berat yang bermasalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. 3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan matinya orang, maka yang bersalah pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. 4. Melanggar UU sebagai berikut. Melanggar pasal 20A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan hidupnya. Dan melanggar pasal 28 1 tentang hak untuk hidup. Saya kembalikan pada moderator. Sekian. Dari kami, terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.